Siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan? Pertama kali di muka bumi Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Kelompok salafi. Kelompok salah faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Kembali berulah, terlalu kalap sampai lupa dalil sahih. Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi tuding umat Islam keluar dari agama Islam yang sebenarnya. Merujuk pada tayangan yang beredar luas, pernyataan provokatif penuh kontroversial menyesatkan dari salah satu tokoh utama faham Wahabi Salafi mendapat respon jawaban tegas dari Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA. Berikut adalah tayangan lengkapnya. Salah satu tokoh utama aliran penuh kontroversial Wahabi Salafi telah jadi sorotan umat Islam Indonesia. Pasalnya, dalam kajian terbarunya, petinggi Wahabi Salafi Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini menuding bahwa umat Islam telah syirik keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam pandangan subjektifnya, umat Islam Indonesia hari ini telah menyimpang keluar dari tuntunan para salafuna as-sholih, sehingga mereka terjerumus dalam perbuatan yang menyalahi syariat Islam yang hakiki. Hal itu menurutnya ditandai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin Indonesia dalam kesehariannya, tanpa memperhatikan bahwa hal itu adalah perbuatan yang menyebabkan mereka syirik keluar dari agama Islam. Dengan nada tinggi disertai dengan gestur tubuh penuh nafsu di hadapan para jemaah Wahabinya yang masih awam, Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi menceritakan bahwa penyebab kesyirikan yang dijadikan kebiasaan oleh umat Islam Indonesia itu adalah Syiah laknatullah alaih dan kalangan sufi. Siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan? Pertama kali di muka bumi Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Maka atas beredarnya kajian provokatif penuh kebencian tanpa didasari dalil ilmiah sedikit pun dari petinggi Wahabi Salafi ini, menyebabkan ulama Indonesia geram dan angkat bicara. Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA turut andil menolak semua tuduhan menyesatkan provokatif dari pentolan Wahabi Salafi Indonesia ini. Dengan tegas, ilmiah mewakili para ulama Indonesia, Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA berikut adalah bantahannya. Barokah itu kebaikan yang melimpah, lahir ataupun batin, zahir ataupun batin. Maka tabarruk mengambil atau meminta keberkahan kepada Allah yang Allah turunkan pada suatu tempat. Contohnya, semoga Allah memberkahi rezeki kita. Itu syirik nggak? Sama, saya datang ke suatu syekh minta doa keberkahan, baik syekhnya meninggal ataupun masih hidup, sama. Mereka memahami kita ngambil berkah diterjemahin apa? Menyembah kubur. Nyambung nggak? Nggak nyambung, ya. Suuzon namanya. Maka guru kami Said Agil Munawar, ya, beliau kan lama di Mekah, Madinah S1, S2, S3 di Mekah. Kesimpulan beliau apa kalau sama kelompok salafi? Kelompok salah faham. Gitu ngomongnya. Jadi suuzonnya ini, buruk sangkanya terhadap kita dijadikan sebagai bahan yang dianggap ilmiah. Diilmiahkan. Kita ngambil berkah dikira nyembah kubur, ngambil berkah kubur dikira nyembah kubur. Ini kita ulang-ulang nih supaya antum paham. Mereka mengira kita datang ke kubur ngalap berkah menyembah kubur. Saya mau tanya yang suka ziarah, nyembah kubur nggak?
Enggak kan? Nih, ahli kuburiyun nih. Bagi mereka kita disebut ubadul kubur karena kalam itu pernah disampaikan Ibnu Taimiyah dan mereka ulang sampai hari ini. Penyembah kubur. Ubadul kubur ini diulang oleh syekhnya. Ya saya nggak usah sebut lah ya, merusak mood kita nanti kalau kita sebut nama dia ya. Cukup imamnya aja, yang imamnya juga sudah tobat dari mentakfir-takfir orang. Ketika sebelum wafat kan dia tidak mengatakan itu lagi dan bersyahadat, bersaksi tidak mengkafirkan orang Islam. Ibnu Taimiyah. Wal muslim ya'taqid anna Allah Ta'ala huwa masdarul barakah. Muslim mau kuburiyun enggak kuburiyun sama, meyakini sumber berkah pada siapa? Allah atau benda? Allah. Tapi Allah turunkan keberkahan ada di air, ada di duit, ada pada keluarga, ada pada kendaraan, itu materi. Ada pada jiwa dan kolbu seseorang ulama. Nah ini lebih mahal Pak. Keberkahan itu yang mau kita cari. Kenapa orang-orang kaya, para pejabat mencari kiai-kiai yang tersembunyi di pelosok-pelosok? Karena dia mau mencari keberkahan. Kenapa rame itu kuburan-kuburan wali? Mereka nggak ada satupun yang nyembah wali. Coba tanya aja sendiri. Tanya, jangan cuma nuduh-nuduh seperti mereka nuduh, ya kan? Mereka main tuduh-tuduh aja. Nah sekarang ada nggak dalil mereka untuk melarang tabarruk? Nggak ada.